Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas genap karunia nikmat dan rahmatnya, kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Dan pada kesempatan kali ini kita tentu akan belajar bersama dengan dunia pertanian dan dengan beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang tanaman yang baru viral atau hits sekarang, yaitu tanaman porang. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Haryanto. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat untuk kesempatan kali ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan berbicara dan membahas tentang tanaman porang ini, Pak. Iya, baik. Sebelumnya kami sampaikan untuk saudaraku pemirsa untuk tetap laksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Dan untuk yang akan bertanya dan bergabung bisa melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan tentang tanaman porang ini. Ya Pak, sepengetahuan kita, tanaman porang kan adalah salah satu tanaman liar yang sering tumbuh mungkin di halaman kita tanpa kita ketahui, tanpa menanam. Nah, itu sebenarnya tanaman porang sendiri itu tanaman yang seperti apa itu Pak? Tanaman porang itu adalah tanaman hutan sebetulnya, hutan tropis yang memang itu tumbuh di liar di hutan di sana, dan memang tanaman porang ini berkeliaran di mana-mana Ya, seperti itu. dimanapun bisa tumbuh. Bisa tumbuh ya. seperti itu. Kalau sepengetahuan saya, ini kan kalau dari fisiknya, morfologinya itu kalau tidak salah sama dengan tanaman suwek kalau orang Jawa bilang. Oh iya. Iya. Kalau perbedaan sendiri dengan tanaman porang dengan tanaman suwek ini seperti apa, Pak? Untuk tanaman porang sama tanaman suwek itu satu keluarga sebetulnya. Satu keluarga. Satu keluarga, hanya beda tanaman dan beda umbinya yang di situ, dan juga beda manfaatnya. Secara fisik sudah berbeda, dan berbeda. Ternyata manfaatnya juga berbeda gitu. Berbeda juga. Iya. Kalau boleh tahu, ini tanaman porang kan saat ini juga baru ngetren gitu, Iya, Pak. betul. Apakah untuk cara menanamnya itu juga berbeda dengan tanaman seperti suwek atau talas seperti itu? Ya, semua sama karena dari keluarga yang sama. Jadi antara porang, suwek, iles-iles dan waluh itu sama sebetulnya dari tanamannya. Kalau orang melihat itu, kalau kita tidak tahu, itu sama semua. Itu kalau orang Jawa lihatnya hanya di suwek ataupun iles-iles kalau di situ. Bagaimanakah kita melihat ini porang, ini iles-iles, ini suwek? Memang di situ harus jeli karena dari daunnya, batangnya dan umbinya itu nanti akan beda. Namun ketika kita lihat sepintas itu akan sama. Iya. Saya pun pernah ketipu, Pak. Ini porang atau ini suwek gitu. Suwek, betul. Ternyata ini porang. Ya. Kalau karakteristik dari tanaman porang ini sendiri seperti apa, Pak? Karakteristik dari porang ini dari daunnya yang memang tadi mirip seperti iles-iles, mirip seperti suwek seperti itu. Kalau porang ini daunnya agak lebar, hijau, terus di pinggirnya itu ada kekuning-kuningan, itu jelas di situ. Ya. Terus dari batangnya itu dari batangnya, nanti batangnya itu ada hijau putih, yang putihnya agak kelihatan besar seperti itu. Dan ini nanti ketiak daripada daun, di ketiak daun itu ada yang namanya ini si katak. Nah, di situ katak yang itu tidak dimiliki dari iles-iles, terus dari maupun suwek seperti itu. Dari itu batangnya pun juga beda. Kalau porang itu nanti batangnya halus, sedangkan suwek itu daunnya agak agak panjang sedikit, tapi di situ agak menguning di situ, dan di situ ada huruf ini seperti ini. Dari ini daun batangnya pun juga berbeda. Kalau di porang itu batangnya cenderung halus, sedangkan di suwek itu akan kasar, seperti itu. Nah, terus nanti akan kita lihat dari
perbedaan di umbinya. Umbinya akan kita lihat di sini. Nah, kalau di umbinya untuk porang itu warnanya aja sudah berbeda. Warnanya beda. Kalau porang itu kuning agak ke orengan, sedangkan suwek itu adalah putih agak ada kekuningan. Beda dengan iles-iles itu nanti akan putih. Lah yang sering ditanam di sekitar kita itu suwek yang sering kali itu dikukus untuk dimakan seperti itu. Memang ternyata berbeda sekali antara porang dan suwek. Tapi kalau mungkin yang awam seperti saya, kalau tidak jeli melihatnya itu pasti nanti ketipu ya Pak. Iya betul. Kalau adakah syarat tertentu untuk tumbuh dari tanaman porang ini sendiri Pak? Yang jelas semua tanah yang ada di Indonesia ini bisa ditanami. Yang jelas untuk syarat tumbuh pH jelas itu netral antara 6 sampai 7 dengan kondisi ketinggian antara 15 sampai 1200 meter dari permukaan air laut, dengan hujan itu seperti yang ada di Indonesia ini antara 500 sampai 1000 mm per bulannya, juga itu mendukung daripada pertumbuhan daripada porang itu sendiri. Berarti memang ini sangat prospek dan bisa ditanam dimanapun ya Pak? Betul. Dimanapun kita berada di Indonesia insya Allah masih bisa untuk tumbuh. Kalau tanahnya sendiri, adakah tanah-tanah khusus yang bisa istilahnya menentukan dia akan tumbuh subur, ini agak lambat seperti itu Pak? Paling enggak untuk tanah yang ada di sini adalah tanah yang subur, tanah yang mawur di situ, agar nanti umbi itu bisa berkembang dengan cepat seperti itu. Dan kalau bisa untuk penanaman dari pembibitan yang itu sudah dimasukkan di lahan, pemupukannya harus nanti ada campuran pupuk sama kalau bisa ditambah dengan sekam, agar nanti dari sekam ini akan membuat umbi ini akan cepat berkembang dan itu akan cepat besar seperti itu. Kalau berarti untuk di sekitaran rumah kita dengan treatment seperti yang tadi Bapak sampaikan, insya Allah masih bisa tumbuh ya? Masih bisa tumbuh, dan itu tidak hanya ditanam di polybag, dimanapun insya Allah bisa untuk itu. Ya, berarti sangat prospek dan bisa tumbuh atau dibudidaya dimanapun ya. Betul. Kalau semisal di lahan-lahan kita itu kan sudah banyak mungkin di rumah kita tanaman pohon yang besar-besar itu Pak. Betul. Apakah bisa antara sela-sela antara tanaman pohon yang besar-besar itu kita tanami untuk porang itu sendiri? Lah, ini bedanya dari tanaman-tanaman yang lain bahwa porang ini toleran terhadap naungan antara 40% sampai 60%, bayangkan. Di bawah pohon-pohon, terutama kalau di Indonesia ini ada di bawah pohon jati, pohon maoni, dan juga pohon sono. Dan di situ adalah sono keling. Kalau kita di hutan, sono keling banyak sekali. Terus tanaman jati juga banyak di situ. Dan di sela-sela itu semua kita tanami porang, begitu saja insya Allah akan tumbuh dengan bagusnya. Iya, sangat bisa ditanam dimanapun dengan kondisi, walaupun tanah kita sudah banyak pohon-pohonnya ya Pak. Betul. Jadi untuk sinar matahari juga tidak begitu terpengaruh untuk tanaman porang sendiri ya. Sudah saya katakan tadi bahwa porang ini walaupun ini akan bagus di kena sinar matahari secara menyeluruh, tapi masih toleran tentang naungan antara 40 sampai 60% di situ. Berarti ini tanpa naungan yang 60% pun ataupun dengan naung 60% pun ini bisa tumbuh dan ini bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya, insya Allah kalau kita punya istilahnya lahan dan punya kesempatan untuk menanam, bisa dicoba di rumah. Betul. Mungkin bisa ditanya tahapan khusus mungkin ada Pak dari tanaman porang untuk tanam tumbuh ini sendiri. Oh iya, terima kasih sahabatku mitra tani dimanapun Anda berada, bagaimana kita akan budidaya porang ini. Perlu diketahui bahwa porang ini adalah prospek masa kini, karena dari 2016 sampai 2020 ini porang dengan petani porang ini semakin lama semakin meningkat. Bayangkan dengan sekarang porang ini sudah mulai ekspor ke luar negeri, terutama di negara Cina, negara Jepang,
negara Vietnam, dan ini sudah merambah ke Australia. Bayangkan kalau kita lihat di media statistik tentang tanaman porang ini, bahwa per bulan Indonesia itu sudah mengeluarkan untuk ekspornya ke luar negeri itu sekitar 152 ton per bulannya, itu aja di tahun 2018. Kalau di 2019 ini sudah 276 sekian, dengan total uang ataupun nilai ekonomisnya itu sekitar 11,3 M. Bayangkan seperti itu. Maka dari ini tentang prospek porang ini memang luar biasa, dan juga perlu diketahui apa sih manfaat dari porang kok begitu ini memang yang dulunya kita tidak tahu, sekarang kok memang itu prospek sekali tentang pengadaan porang ataupun budidaya porang ini. Perlu diketahui bahwa porang ini manfaatnya juga ternyata luar biasa. Yang pertama itu bisa dijadikan untuk alat kosmetik, yang kedua itu bisa untuk pembersih air sehari-hari kita, yang ketiga bisa untuk membuat jelly, ataupun yang selain itu untuk bahan lem pun ini juga bisa dimanfaatkan di situ. Maka dari ini porang yang sekarang kita kembangkan itu memang sekarang itu luar biasa. Kalau di Jawa itu untuk pembudidayaan porang itu ada di Kediri, ada di Ponorogo. Kalau di dekat sini ada di Klaten, ada di Wonogiri, dan juga di Boyolali pun ini pembudidayaan sangat luar biasa. Untuk di Bandung juga, di sana juga banyak sekali. Maka dari itu porang ini adalah prospek sekali untuk masa depan petani, dan ini akan membuat petani akan lebih makmur lagi. Ya, baik, sangat istilahnya sangat menggiurkan untuk dicoba oleh para petani yang ada di Indonesia, karena dari sisi penanamannya sendiri sangat mudah, dan dari tadi disampaikan karakteristiknya juga tidak terlalu lahan yang harus benar-benar tanahnya kosong, tidak ada tanaman-tanaman lain. Dan kalau tentu kita akan mempertimbangkan istilah Pak ekonominya juga. Mungkin bisa perhitungannya untuk istilahnya tanam terus untungnya itu berapa, mungkin bisa disampaikan. Untuk tanaman porang, kalau kita asumsi bahwa tanaman porang per hektar dengan luas per hektar, dengan penanamannya jaraknya antara 25 kali 50 cm ataupun 25 kali 60 cm, dengan asumsi itu per hektar kurang lebih ada 40.000 tanaman porang. Dengan 40.000 tanaman porang itu, kalau satu tanaman itu menghasilkan 2 kilo, berarti satu tanaman kalau kita asumsi dinilaikan 1 kilo itu 2.200 aja. Kalau itu 1 hektar adalah 40.000 tanaman, berarti 1 hektar itu akan menghasilkan 80 ton. Dengan 80 ton kali 2.200 akan menghasilkan 176 juta ribu rupiah. Bayangkan itu. Sangat membuat semangat ini kalau iya, betul. Berarti untuk apa ya Pak? Untuk biaya perawatan sendiri dari porang ini sendiri, adakah harus yang dilakukan? Untuk perawatan porang yang pertama juga tidak membutuhkan sesuatu yang insentif ya. Dari pengolahan yang sudah kita siapkan, terus pemupukan pertama yang itu memerlukan pupuk kandang ataupun pupuk kompos ataupun pupuk organik. Dengan itu kurang lebih 1 hektar antara 15 sampai 20 ton saja untuk tahap pertama, itu sudah mampu bahwa tanaman porang itu bisa hidup. Terus nanti akan kita lakukan pemupukan yang kedua kurang lebih 4 bulan. 4 bulan sekali selama itu nanti 2 tahun, karena panen yang ideal porang ini adalah 2 tahun di situ. Dari 2 tahun ini antara 4 sampai 6 bulan sekali kita pupuk di situ, nanti ditambah dengan pemupukan makro seperti NPK yang ada di sini, porang akan tumbuh dengan
bagusnya seperti itu. Dengan juga kalau pemeliharaan hama penyakit juga tidak begitu insentif seperti tanaman-tanaman hortikultura. Misalkan wah porang saya karena itu di tanah yang itu banyak tikusnya, banyak babinya, mungkin banyak yang lain, karena porang ini ada kalau dimakan oleh hewan-hewan itu rasanya gatal karena mengandung kalsium oksalat yang memang itu kalau dimakan itu akan terasa gatal. Maka dari tikus, dari si mungkin babi hutan ataupun juga landak di situ yang sering ada di situ tidak akan mau makan porang ini. Ya memang dari hamanya sendiri juga minim untuk menyerang tanaman ini Betul. juga. Hanya mungkin ada cacing ya ada di situ. Cacing sangat mudah sekali ketika di situ sudah kelihatan ada cacing, itu bisa dikendalikan dengan nematisida ataupun kalau secara organik pakai tembakau aja, cairan tembakau itu kita buat di situ, kita semprotkan di sekitar tanaman porang, itu nanti akan terkendalikan. Ya. Baik, memang sangat mudah dan cukup prospek juga untuk ke depan dicoba. Betul. Kalau semisal kita mau menanam ini Pak, menanam porang ini di polybag, sebaiknya ukuran berapa polybag yang kita gunakan? Ya, terima kasih. Bagaimana kita akan menanam tanaman porang di polybag? Dengan cara kita pembenihan pakai kata ataupun kita sudah ada bibitnya yang ada di situ, itu pasti di situ ada dulu. Terus kemudian apa media yang ada di situ? Medianya adalah tanah subur, pupuk dan juga sekam. 1:1 agar itu nanti tanaman ataupun media itu agak porus. Lah segede apa? Itu bisa nanti 30-35 sudah bisa kita gunakan untuk penanaman porang ini di polybag di rumah-rumah kita. Ya, baik. Ini kita akan coba praktekkan gitu. Iya. Jadi pemirsa yang tertarik untuk mencoba menanam ini bisa mencoba dulu. Jangan usah banyak-banyak, kita polybag dulu bisa gitu ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita akan rehat terlebih dahulu. Dan saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali dengan perbincangan di budidaya porang dan prospek ke depan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana.